Salam dan bahagia, saya Maria Beatrix Sunsapta dengan NIM 2019-008329 akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar yang terdiri dari 2 sesi. Yang sesi pertama ini saya akan memberikan sebuah contoh yaitu Wiflen. Wiflen ini berusaha mempermudah para ibu untuk menyiapkan kegiatan bersama anak, dan ibu bisa punya banyak waktu yang berkualitas bersama anak-anak untuk membuat sebuah aneka teks yang seakan tidak ada habisnya. Contoh Wiflen ini bermula dari modal 200k untuk proyek keluarga di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi small business dengan 10 full time di mana terdiri dari 100 affiliate juga program pemberdayaan tanpa investor, dan akhirnya punya kantor beneran dan bisa berkolaborasi dengan beberapa brand. Lalu tim mid-tier dari Wiflen ini dimana ibu punya banyak waktu ngurusin anak dan ibu punya siap pemberdayaan dan punya banyak waktu juga menyiapkan spesial produk untuk nemanin si kecil, dan seluruh produk Wiflen ini diproduk secara handmade untuk memastikan kualitasnya. Dan pada tahun 2021 Wiflen dibantu dengan membantu ratusan orang dalam menjalankan produknya. Nah, yang berikut itu di tahun 2020 awal starting Wiflen, di mana memulainya dari sebuah kampung kecil yang terletak tepat di Kota Malang dan kantor pertama di atas rumah orang, dan setiap sorenya mendorong paketan dengan menjangkau, dan Wiflen ini dapat menjangkau seluruh konsumen di Indonesia. Lalu yang berikut Wiflen January 2022, di mana membuat Whispace all in one space plates yang terdiri dari background, cave, soup, class, library, happy place for kids. Lalu mau jual kemana? Ke siapa Wiflen tersebut? Nah, kita tahu bahwa manusia di dunia ini memang banyak, tapi belum semua tentu punya banyak semua target pasar yang kita capai. Lalu di mana kita dapat mengklarifikasikan dan memiliki karakter yang sama dalam menjangkau semua masyarakat yang ada di Indonesia atau manusia yang ada di dunia ini. Nah, kenapa segmen pasar penting? Yaitu untuk mencapai strategi yang dibuat sesuai dengan target. Nah, yang terdiri dari kita harus mengetahui masalah dan kebutuhan customer. Kita bisa melihat masalah apa yang mereka hadapi. Lalu kita harus mengetahui perilaku konsumen. Kita harus melihat perilaku mereka itu seperti apa dalam sebuah cara supaya kita bisa memasarkan produk kita. Lalu mengelola dengan menganalisa data. Kita dapat mengelola dan menganalisa data sesuai dengan yang kita lihat di pasar. Lalu bagaimana kita ingin dilihat oleh pasar? Nah, kita dapat mempromosikan semua produk kita di semua media sosial. Nah, kita juga bisa memanfaatkan media sosial kita dengan memajukan usaha kita. Ya, itu penting, itu sangat penting dalam sebuah pemasaran. Lalu kita harus melihat banyak sekali nih sosial media yang perlu kita gunakan, yang terdiri dari Instagram, TikTok, Twitter, setelah itu Presence dan Facebook. Baik, untuk sosial media yang pertama itu kan Instagram. Nah, di mana di Instagram ini kita dapat memanfaatkan hashtag, beri hashtag yang relevan dan sedang hits di saat ini. Lalu gunakan fitur terbaru yang dibuat di Instagram, selalu update dengan semua fitur. Itu yang kita lakukan dalam media sosial Instagram. Lalu saat itu Reels menjadi primadona karena mudah di-up oleh algoritma IG yang semakin banyak orang, atau kalau ada foto baru terinteraksi jika ada yang like, comment, dan save. Lalu collaboration post dengan orang lain terutama influencer juga bisa menaikkan segmen pemasaran kita. Lalu aneka tools di store seperti expressions, dan juga sertakan dengan link yang bisa kita sertakan. Media yang berikut itu TikTok. Nah, TikTok ini
kita dapat rajin posting setiap hari minimal 2 atau sampai 3 kali, dan kadang post yang dibuat dengan niat kalah dengan postingan yang ada kadarnya saja yang rileks. Lalu masih banyak menjadi misteri algoritma terbaik di TikTok, dan coba kita sesering mungkin live di TikTok. Lalu kita bisa cobain TikTok Shop yang sekarang lagi ramai, yaitu cukup bagus dalam promosi pemasaran kita. Bisa juga kita cobain menggandeng creator untuk elevate produk kita dengan sebrand komisi, tapi dapat banyak sekali konten yang jauh lebih baik. Nah, adapun di Twitter juga. Nah, kita di Twitter juga bisa mempromosikan produk kita dengan menggunakan media sosial kita. Lalu Facebook juga kita dapat mempromosikannya lewat kita posting status ataupun cerita ataupun siaran langsung sesering mungkin. Semua media sosial yang kita gunakan itu diusahakan kita memiliki akun pribadi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baik untuk melancarkan target pasar kita. Lalu ada aneka marketplace, di mana memanfaatkan semua fitur yang ada di marketplace, yaitu kita dapat menggunakan market fitur yang ada itu sebaik mungkin, lalu pelajari dan sesuaikan. Lalu feed dan video kita sesuaikan, lakukan live sesering mungkin. Nah, ini yang harus kita ingatkan, bahwa dalam menargetkan pasaran itu kita harus melakukan live streaming sesering mungkin. Aplikasi yang digunakan dalam mempermudah editing di antara itu ada Canva, CapCut, InShot, Infold, VCO. Nah, yang berikut itu endorse dan sentuhan personal, di mana endorse dalam Wavefront ini seringkali banyak orang yang masuk ke segmen pasar kita dan fotonya bagus, dan mereka menghubungi kita dan miso influencers di bawah 10k sekarang bagus-bagus, dan mereka lebih totalitas jika membuat konten. Lalu pernah endorse Telegram yang sehari followersnya 36.000, lalu pernah juga sehari chance 3 digit karena dapat review gratis dan influencer. Jadi efek dari influencer ini gak main-main jika bisa dapat yang tepat begitu. Untuk sentuhan personal ini, dimana kita ingin orang bisa benar-benar suka kepada Wavefront, lalu jadi menggunakan beberapa hal yang seperti mengucapkan ulang tahun, sering berkomen-komen secara personal atau sering berkomen-komen secara personal. Jadi hubungannya yang bisa intimate, tidak sekedar penjual pembeli saja. Apa yang harus kita buat, yaitu dengan temukan segmen pasar dan ketahui apa yang mereka suka, lalu mempermudah proses pembuatan rencana marketing. Lalu manfaatkan sosial media sebaik-baiknya, dan banyak fitur baru yang terus-menerus muncul. Jangan mau ketinggalan uploadnya, selalu cobain semua filter yang lagi trending, dan jangan capek buat trial error, beragam cara. Pelajari, coba, dan evaluasi agar bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua ini, dimana strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar, dimana way people buy. Masalah apa yang coba diselesaikan dalam kebutuhan yang coba dipenuhi. Contohnya kemarin itu misalnya nasi goreng dengan harga 15.000. Nah, harga ini apakah bisa dijangkau oleh konsumen dengan nilai atau value-nya yang kurang lebih harganya 15.000 rupiah. Lalu vision of the Instagram Market System, di mana terdiri dari fungsional yang memberi kebutuhan, membeli karena butuh konsumennya. Nah, ini konsumen membeli karena kebutuhan. Lalu sosial, kita harus melihat keren dengan menunjukkan status. Kita harus mempromosikannya dengan baik, sebaiknya mungkin. Lalu emosional, memberi karena ada ikatan emosional, misalnya sejarah atau keamanan. Lalu langkah konsumen dalam membeli produk, di mana sebelumnya mereka tidak tahu, lalu kita harus bisa meyakinkan mereka dengan mengenal produk kita. Apakah mereka tertarik? Lalu apakah mereka ingin mencoba produk kita? Nah,
pasti ada yang ingin mencoba, tidak? Dan ketika mereka tertarik, mereka akan membeli karena mereka merasa itu bagus, mereka puas, lalu mereka akan mempromosikannya ke teman kerabat mereka. Lalu di mana peran digitalisasi pemasarannya? Nah, sebenarnya sama saja sih, hanya berpindah dari media dialog ke media digital. Tahapannya akan tetap sama, hanya interaksinya yang akan berbeda dari kedua. Lalu situasi perilaku terkini. Nah, media sosial kini kan menjadi fasilitator dalam komunikasi antara penjual dalam kondisi erat dan real time di dua antara interaktif dan percakapan. Lalu permintaan fitur chat meningkat di banyak aplikasi CRM sosial yang terdiri dari dua yang dilihat dari social buying, di mana perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka, dan social selling yang menggunakan media sosial yang digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen, merupakan bagian CRM untuk membangun komunikasi dengan pelanggan. Nah, artinya di mana terjadi peningkatan interaksi digital untuk perilaku pembelian, baik individual maupun perusahaan. Harus lebih peka ya dalam berinvestasi membangun merek secara digital atau peningkatan CRM. Nah, lalu hal-hal yang harus dihindari saat melakukan pemasaran digital itu yaitu jangan campur adukan antara media sosial pribadi dengan bisnis. Ini yang kadang sering terjadi. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa ketika kita mempromosikan sesuatu, kita harus punya media sosial tersendiri. Lalu tidak memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial. Lupa melakukan branding, tidak mengecek HP seharian, tidak invest di modal seperti wifi atau modem. Lalu algoritma selalu berubah, harus rajin update ke Instagram atau ke toko-toko yang suka membalas algoritma IG atau TikTok. Dan media sosial bukan hanya Instagram saja ya, tapi banyak. Lalu bisnis yang bagus adalah bisnis jalan, dimana bisnis yang paling bagus itu bisnis yang bisa jalan-jalan dan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.